Nggak ada. Oh, saya lagi bersih-bersih samping. Oke, saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman yang online silakan mengaktifkan videonya. Oke, silakan. Baru 4 ya, yang offline dari 4, 1, 2, 3, 4, 5, 11 ya, 11 tambah 4 berarti 15, totalnya 27 ya. 27 ya, jadi masih ada beberapa yang belum hadir. Silakan untuk segera, oh ini di luar semua ini. Rombongan ya. Oke ya, rombongan ya Sonia dan kawan-kawan. Ya kalau hadir semua kayak terlalu penuh ya, tidak boleh juga, kita harus prokes. Jadi ya seadanya dulu ya. Oke. Marilah kita mulai perkuliahan pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Semoga diberikan kemudahan panjang dari awal sampai akhir. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wah, penuh sekali ini berarti. Berapa ini totalnya? Jadinya 12. Oh, satu merasa ya langsung nggak masuk ya. Oke. Mohon maaf ya yang teman-teman ini apa namanya yang sudah hadir di kampus, kita batasi dulu ya. Tidak bisa semuanya, jadi cukup beberapa aja lah ya. Maksimal 12 ya. Ini udah pas 12. Oke, udah pas 12. Jadi yang selebihnya kita secara online ya. Meskipun kayak mereka yang di samping tadi ya. Samping sini. Orang-orangnya udah oke ya, ada yang beberapa nih oke ya. Nah saya ingatkan teman-teman yang online maupun offline untuk presensi di kelas terlebih dahulu. Saya sambil cek. Minggu depan kalian UTS ya? Minggu depan UTS. Kalau yang dimulai kuliah hari Rabu, kemungkinan besar UTS-nya tuh besok. Kosek, jagungannya kosek gentenan ya. Ya, jadi yang kuliahnya dimulai hari Rabu, Rabu, Kamis, Jumat itu sudah mulai UTS minggu ini. Tapi yang dimulai kuliahnya hari Senin, Selasa masih pertemuan ke-7, jadi UTS-nya adalah minggu depan. Ya, jadi tapi itu semua bergantung dosennya masing-masing ya. Jadi kalau saya, karena kalian masih pertemuan ke-7, jadi ya pertemuan ke-8 baru melaksanakan UTS. UTS-nya seperti apa? Ya sama seperti UTS-UTS ketika kalian duduk di bangku sekolah ya, ada soal semacam itu. Nanti saya menyediakan soal, ada berapa ya? Saya kok lupa. Tidak sampai 10, 10 ya. Soalnya berupa nomor 1, 2, 3, kalau tidak salah itu penalaran kalian sendiri-sendiri. Jadi menurut pendapat kalian, bukan menurut pendapat orang lain ya. Kemudian ada penerapannya juga. Kalau materi sih dimulai dari pertemuan pertama kita ya tentang sejarah Indonesia itu sampai hari ini. Kalau yang kalimat efektif masuk enggak ya? Kayaknya enggak masuk. Kalau efektif tidak masuk ya. Jadi sampai ke diksi kalau tidak salah ya. Jadi nanti silakan kalian pelajari pelaksanaannya nanti secara online saja ya. Online berarti saya nanti mengumpulkan tugasnya atau menulis tugasnya di Vclass. Jadi nanti kalian cek Vclass-nya. Kemudian pengumpulannya di mana? Pengumpulannya juga di Vclass. Usahakan jangan terkunci ya. Usahakan jangan terkunci karena nanti kalian biasanya juga kerja 2 kali. Saya buka lagi ternyata masih tertutup. Ada yang masih tertutup, ada yang sudah dibuka. Yang kelas berapa itu ada beberapa yang masih tertutup ya, yang masih terkunci. Jadi usahakan aksesnya sudah dibuka. Jadi kita tidak kerja 2 kali. Kemudian untuk pengumpulannya saya kasih batasan maksimal. Kalian tesnya sesuai jadwal kuliah. Tesnya kuliahnya hari Selasa jam pertama, berarti waktu mengerjakannya juga Selasa jam pertama. Lalu pengumpulannya karena rata-rata sudah mulai UTS-nya di hari Rabu, kemungkinan untuk minggu berikutnya servernya sudah aman, jadi tidak ada down ya, jadi tidak ada kendala di situ. Jadi saya minta teman-teman mengumpulkannya sesuai dengan hari itu. Nah, maksimal pukul 12 kalau nggak salah saya buatnya seperti itu ya.
Jadi boleh melalui link ya, link yang disematkan di Google Drive atau di PDF kan biar aman juga tidak apa-apa. Karena kadang kalau tidak PDF kan susunan kalian kocar-kacir ya. Oke, semacam itu ya. Usahakan ketika ngetik memberikan jawabannya menggunakan hurufnya Times New Roman semua. Jadi tidak ada variasi lah ya. Times New Roman fontnya seperti biasa 12, pastinya ya 1,5 semacam itu ya. Biar rapi semuanya, tertata rapi. Oke, itu berkaitan dengan UTS-nya. Jadi saya laksanakan pada pertemuan ke-8. Nah, meskipun itu UTS, tetap kalian harus mengisi kehadiran ini ya. Kehadiran tetap diisi. Jadi sebelum mengerjakan silakan isi dulu presensinya, baru nanti mengerjakan UTS-nya. Ya, soal bisa di-download dulu, baru kemudian kalian kerjakan tidak secara online, tidak apa-apa. Ya, di-download, kemudian kerjakan sepaham kalian. Di situ juga sudah tertera nilainya, jadi kalian nanti juga bisa mengira-ngira sendiri nilai saya nanti berapa sih untuk UTS-nya. Ya, jadi misalnya per nomor itu poinnya beda-beda, ada yang 10, ada yang 15, ada yang 5 kalau tidak salah. Nah, itu nanti kalian menyesuaikan itu. Jadi kalau saya kira-kira bisa mengerjakan 6 soal dan masing-masing soal itu poinnya rata-rata 15, ya berarti bisa menebak sendiri nilainya berapa. Kalau itu jawabannya sempurna ya. Kalau berupa pendapat itu kan saya lihat pendapat kalian masuk akal tidak sih dengan apa yang saya tanyakan. Ada kasus kemudian kalian memberikan pendapatnya. Gitu ya. Oke, untuk mengerjakannya sih karena online ya berarti di rumah masing-masing ya. Nanti jika proses pengumpulannya ada kendala sinyal dan lain-lain, silakan konfirmasi di grup ya, tidak usah japri. Tidak usah japri satu-satu. Nanti kan kalau semakin banyak yang japri kan chat kalian tenggelam sih. Jadi lebih enak di grup. Jadi kalian nanti di grup bilang aja misalnya, Bu, saya terkendala sinyal atau mungkin kuota kebetulan habis Bu, baru saya isi nanti sekitar pukul ini misalnya, ya enggak apa-apa. Yang penting semua dikomunikasikan di grup, itu ya. Kalau ada kendala sinyal. Oke, itu berkaitan dengan UTS kita yang akan dilaksanakan minggu depan. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum masuk ke materi, silakan. Yang online, ada yang mau ditanyakan, silakan berkaitan dengan UTS. Bisa mendengar suara saya ya? Bisa, Bu. Bisa ya? Bu. Oke. Ini kayaknya yang seragam tuh Yuni, Adila, Sonia, Olivia. Ini di kampus semua ya. Ini juga Yuni. Nah, saya ini kayaknya di kampus dah nih. Oh, Rafif juga ya. Oke. Oke, oh rata-rata semua di kampus. Ya udah enggak apa-apa. Lah, Yuni, kenapa gambarnya kucing marah ya Yun? Nah, serem kamu Yun ya. Nah, kayak oke ini Yuni serem ya. Oke ya. Apa namanya? Itu berkaitan dengan UTS-nya ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kita lanjut ke materi pembahasan kita ya. Ini karena kalau blended itu durasinya tidak bisa 1 JP 50 tidak ya, hanya 30 menit. Jadi kita ya sekitar 1 jam pelajaran, 1 jam 60 menit ya, kira-kira sekitar 60 menit ya. Ya, yang apa namanya di kampus barengan dengan teman-temannya bisa saling join tidak apa-apa ya. Jadi itu menghemat kuota. Oke ya, kalian bisa terhubung dengan ini kan wifi sini, tidak ada password-passwordnya kan? Oke ya, jadi bisa ya. Oke. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya ingatkan kembali untuk presensi di kelas, silakan untuk presensi, jangan sampai lupa. Saya share screen dulu mengenai kalimat efektif. Oke ya. Nah, ini yang diksi kemarin sudah ya. Jadi pembahasan kita pada hari ini itu berkaitan dengan kalimat efektif. Ya. Kayaknya sih mudah ya ketika disuruh buat kalimat. Kalimat kalian seperti itu, Bu, ya kan? Tapi ketika dicek kembali keefektifan atau ya keefektifan dari kalimat yang kalian buat, itu ternyata ada beberapa yang tidak efektif. Nah, ketidakefektifan itu nanti bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor atau penyebabnya. Nah, sebelum kita membahas mengenai faktor ya atau hal-hal yang
berpengaruh dalam penyusunan kalimat efektif, kita ke pengertiannya terlebih dahulu. Jadi ada pengertian, ada ciri, dan juga syarat. Ada 3 hal yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Kalau ini di kelas 12 sepertinya sudah ya. Kelas 12 SMA, SMK. Sudah ya? Sudah belum? Sudah ya? Sudah ya. Karena apa? Dulu ketika saya ngajar di SMK, tapi saya ngajarnya kelas 10, 11 ya, kelas 12 itu rekan saya, ketika saya lihat bukunya, oh ya ada berkaitan dengan kalimat efektif, ya. Jadi karena sudah pernah dipelajari di SMA, MA atau SMK, maka di sini saya hanya mengulas saja, mengulas sedikit berkaitan dengan kalimat efektif. Kita pertegas kembali, oke ya. Nah, kita lihat ke contohnya terlebih dahulu ya. Di sini ada sebuah kalimatnya saya ambil yang sederhana. Biar nanti ketika kalian menyusun tidak terlalu bingung ya. Ayah berolahraga agar supaya sehat. Nah, kalau kita amati kalimat ini sepintas tidak ada yang keliru. Tidak ada yang keliru kan? Ada ayah sedang apa sih, sedang berolahraga. Tujuannya apa sih? Sehat. Berarti kan di situ ada penghubung ya, menghubungkan dua klausa menjadi sebuah klausa. Ya, klausa yang pertama ayah sehat, yang kedua adalah ayah berolahraga, dan yang kedua adalah ayah sehat. Nah, dua klausa ini digabungkan karena ini memiliki maksud menghubungkannya itu berupa tujuan, maka kita menggunakan konjungsi atau kata penghubung yang menandakan itu tujuan. Ya, kalau tujuan itu ditandai dengan kata penghubung apa? Agar, supaya. Nah, berarti kalian sudah tahu di sini letak kesalahannya. Letak kesalahannya penggunaan kata penghubung atau konjungsi yang ganda atau double. Sudah ada agar, sudah ada supaya. Maka menyebabkan kalimat yang kalian susun ini menjadi tidak efektif. Oke ya. Jadi dari sini kita juga bisa mengambil simpulan ya, satu simpulan dulu di awal bahwa salah satu penyebab ketidakefektifan itu ya penggunaan kata penghubung secara ganda ya atau double. Nah, semacam itu. Jadi sepele sih sebenarnya, tapi kalau kita tidak teliti ya keliru. Contoh misalnya, kadang ketika kita nulis makalah atau nulis ya tulisan apapun itu, kadang kita menyebutkan dua kata yang memiliki sinonim yang sama. Misal contoh, ada kan seperti itu. Nah, sadar dan tidak ya, baik itu secara tulis maupun lisan. Saya sendiri juga kadang seperti itu ketika berbicara secara lisan ya, mengkomunikasikan secara lisan tanpa sadar. Tapi ketika coba dikoreksi dalam wujud tulisan, baru kelihatan. Oh ini kok double ya, maknanya kan sama. Misal contoh itu kan maknanya sama kan, memberikan contohnya lah ya semacam itu ya. Jadi penggunaan kata yang bersinonim itu juga bisa mempengaruhi keefektifan dalam penyusunan kalimat. Atau mungkin saya punya kalimat yang sering banget ya. Pas ketika kalian mau ujian, mau tes, entah itu kelulusan atau daftar di perguruan tinggi. Kadang kan ada instruksi ya. Instruksinya apa sih? Yang membawa HP dimatikan. Sering kan ada instruksi semacam itu ketika kalian tes. Kalau tesnya secara offline ya, tidak online ya. Kalau online kan beda lagi. Secara offline misalnya, pas mau masuk ke ruangan, kadang kan silakan HP dikumpulkan atau yang membawa HP dimatikan atau di off-kan suaranya, biasanya kan semacam itu. Nah, sekelas tidak ada yang keliru dengan kalimat itu, dan kalian paham maksudnya kui HP-nya sing matikan, di off-kan ya. Tapi kalau kalimatnya yang membawa HP dimatikan, yang membawa, berarti asumsi kita yang dimatikan itu siapa? Pembawa HP. Nah, mau kalian dimatikan? Kan tidak. Nah, ini yang namanya keefektifan. Sepele memang. Walaupun saya tahu, kalian paham maksudnya. Yang dimatikan itu bukan orangnya, tapi HP-nya. Tapi kalau kalimatnya semacam itu, yang membawa HP dimatikan, berarti kalian semua ya saya matikan semua. Sistem baik satu-satu, udah selesai. Nah, oke ya. Jadi,
harus diperbaiki supaya apa? Maksud yang ingin kalian sampaikan itu dipahami kedua belah pihak, tidak menimbulkan salah pemaknaan atau penafsiran. Nah, kira-kira pembetulannya bagaimana? Kalau ini saya ganti tadi yang membawa HP dimatikan. Pembetulannya bagaimana? Yang membawa HP dimatikan. Kalau yang dimatikan itu adalah HP, bukan orangnya. Pembetulannya kira-kira bagaimana? Yang tahu? Kita buat subjeknya. Subjek itu kan bisa berupa orang, bisa berupa benda. Tapi kalau di sini jelas sekali subjeknya itu adalah orang. HP itu adalah objeknya. Atau kebalik. Benar kan? Nah, HP ini objeknya. Berarti pembetulannya bagaimana? Menurut kalian? Ada juga kalau di lampu merah. Belok kiri mengikuti lampu. Lampunya ngadeg gejejer kok. Mengikuti lampu. Iya kan? Itu kan juga tidak efektif kalau dari segi tata bahasa, tapi semua orang paham maksudnya. Ya kan? Belok mengikuti lampu maksudnya apa? Kalau lampunya hijau ya kita belok, kalau lampunya merah ya kita berhenti. Ya kita paham maksudnya, tapi kalau dari segi tata bahasa itu kan tidak efektif. Iya kan? Masa kamu ngikuti lampu, lampunya meneng kok, betul itu ya bel sekomburi terus. Nah, itu kan juga keliru sebenarnya. Oke ya. Nah, kalau yang ini kira-kira pembetulannya bagaimana? Yang membawa HP dimatikan. Ayo yang online kira-kira pembetulannya seperti apa? Ayo kira-kira. Yang membawa HP dimatikan. Pembetulannya? Yang bisa silakan. Gimana? Seperti apa? Ayo, saya tulis. Cepat. Coba. Nyoba itu nggak usah ragu-ragu. Gimana kebetulannya? Iya, bisa ini. Mohon dimatikan HP-nya. Oke, tadi kan jelas yang dimatikan adalah HP-nya. Nah, ini perbaikan yang pertama. Mungkin perbaikan yang kedua, kalian bisa membuatnya sendiri ya. Oke, ini pembetulan. Salah satu pembetulannya ya, karena ada beberapa alternatif. Oke, nah dari contoh yang telah kalian analisis di sini, kita bisa menyimpulkan bahwa yang dinamakan dengan kalimat efektif intinya adalah kalimat yang dapat menimbulkan gagasan sama baik dalam pikiran pendengar atau pembaca yang dipikirkan oleh pembicara atau penulis. Jadi maksudnya apa? Antara yang kalau itu diucapkan, antara yang berbicara dengan yang mendengarkan itu paham, sama-sama mendapatkan konsep yang sama, saling memahami, tidak ada miskomunikasi. Intinya seperti itu. Kalau itu berupa ragam tulis, berarti apa yang ditulis oleh penulis dengan yang ditangkap oleh pembaca itu sama. Nah, itu yang namanya kalimat efektif. Kalau yang tadi kan kalau dianalisis ternyata menimbulkan makna yang berbeda. Maksud dari si pembicaranya itu HP yang dimatikan, tapi karena penyampaiannya tidak tepat, ya maka yang nangkep itu adalah ih ngeri, saya nggak jadi masuk ke ruangan itulah. Loh kenapa? Sungguh HP dipatahin yo. Nah, saya tidak mau lah. Nah, ora ono ruangan kurang kayak kuwi kok. Iya, petugasnya bilang seperti itu. Nah, oke ya. Jadi hati-hati ketika memilih kata agar maksud yang ingin kalian sampaikan itu bisa dipahami. Kadang kan ada yang bilang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata Bu. Misalnya ya. Itu karena apa? Kalian susah menemukan kata yang tepat untuk menggambarkan perasaan itu. Akhirnya ketika diucapkan itu malah yang mendengar malah bingung sendiri. Nah, kadang-kadang kayak gitu kan.
Bagaimana gambarkan perasaan kamu ketika ditolak? Wah, ra iso digambarno, Bu. Ra iso digambarkan dengan kata-kata, Bu. Pokoknya wis ngono kuwi, Bu. Ngono kuwi itu seperti apa? Kita bingung ya. Tapi kalau kalian jelaskan hancur, Bu. Dengan satu kata saja, hancur. Berarti kan dia mendeskripsikan semuanya. Oh, berarti ketika ditolak itu rasanya hancur ya. Terus hancur ya berarti ajur mumur berkeping-keping yang wis ra iso ditata meneh. Kan semacam itu. Ya, jadi pilihlah kata yang tepat untuk menggambarkan ya entah itu perasaan kalian, pikiran kalian yang mewakili sehingga ketika diucapkan itu lawannya atau mitra tuturnya itu menjadi paham. Ya. Di hati-hatilah ya. Apalagi ketika nanti teman-teman menulis makalah semacam itu kadang kan menggunakan kata yang bersinonim tadi ya bersama ya adalah merupakan katanya seperti itu yaitu meliputi. Nah kata itu kan digunakan sekaligus. Oke. Nah agar kalimat yang kalian susun menjadi efektif itu ada beberapa cirinya ya ada 6 ciri. Ini mengulang saja. Kalau di beberapa buku itu menyebutkan hanya ada 6, ada yang 5. Nah, ini saya satukan saja ada 6 ciri kalimat efektif. Yang pertama utuh, yang kedua padu, yang ketiga penekanan, keempat hemat, kelima variasi, dan yang terakhir adalah paralel. Nah, ini ciri-ciri kalimat efektif. Nah, jika kalian ketika menyusun kalimat ada satu ciri yang tidak atau diabaikan, ya berarti kalimat yang kalian susun ya tidak efektif. Misalnya ke hemat misalnya, saya ambil yang gampang aja hemat. Hemat itu artinya apa tuh menurut kalian? Irit kan? Irit, pengiritan Bu. Nah, apalagi kita anak kuliah Bu, anak kos-kosan Bu, rumahnya jauh. Kemudian 1 bulan dijatah misalnya berapa jatah kalian yang ngekos? Ada yang ngekos? Ada. Siapa yang ngekos? Kamu. Berapa 1 bulan jatahnya? Bayar kos sama kalau bayar kosnya berapa? Per? Oh, pakai per bulan. Mahal juga ya, 150 per bulan. Mahal itu. Mahal itu sana ya. Kalau jatah bulananmu berapa? 400 1 bulan. Nah, sekarang 400 berarti 1 bulan itu kan ada 30 hari. Katakanlah yang 400 yang 300 untuk makan, yang 100 untuk kebutuhan sehari-hari misalnya. Ya. Agar kebutuhan kita tercukupi, kita kan harus hemat toh. Irit kan, makan ya seadanya ibaratnya. Kalau anak cewek biasanya digauni magicom ya. Kamu dibawain enggak? Nah, ya. Kadang ibu dengan sukarela kalau anaknya mau balik ke kos dibuatnya lauk biasanya gitu ya. Biasanya gitu. Jari ini wong tuanya ya saya tahu karena saya juga dulu seperti itu ya kan. Ini rodok ngirit ya kan. Ya kalau mau beli lauk sini enggak apa-apa tapi paling enggak kan bisa menghemat selama 1 atau 2 hari. Berarti kan semacam itu. Ya kan? Nah, itu definisi dari hemat. Irit ya kan. Kita harus pinter mengatur strategi kalau kalian itu ngekos biar uang yang diberikan orang tua jatahnya itu bisa cukup. Nah, syukur alhamdulillah bisa disisihkan. Ya, nah iso nabung rakyat tanggoro 50 10 misalnya, ya kan? Berarti kita kan harus hemat, harus jeli. Sama juga ketika menulis kata, menulis kalimat, kita harus hemat juga. Kecuali kalau itu prosa ya, karya sastra. Ya, karya sastra memang bahasanya mengutamakan tujuan, maka pendeskripsiannya itu kan bahasa yang berbelit-belit. Ya. Mau menggambarkan pada laren bahasa kiase misalnya. Pagi ini hatiku diliputi awan mendung. Sebentar lagi mau gerimis, Bu. Tak terasa butiran air mata membasahi pipiku. Yes. Nah, itu kalau bahasa puitis. Kalau bahasa prosa, enggak apa-apa. Kalian lebih sedikit ya masalah. Tapi kalau buat karya ilmiah, boleh enggak kayak gitu? Kan tidak. Kita harus hemat, harus tepat memilih kata. Supaya apa ya? Tadi tujuannya bisa dipahami, tidak menimbulkan makna yang lain. Itu the point saja misalnya. Ya. Jadi, ketika kalian mengikuti seminar,
atau ada acara resmi, rapat semacam itu, kadang pembawa acara atau MC itu kan menggunakan kata-kata misalnya para bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, sepele sebenarnya, tidak ada yang salah ya kan, tidak ada salah dengan kalimat yang diucapkan para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian. Nah, tapi ketika dianalisis dengan ini tadi bahasa kita mengenai kalimat efektif, ternyata di situ ada mubadir kata, boros kata. Kita kan harusnya hebat. Ada yang boros. Tadi penggunaan kata bapak, ibu-ibu, ada para lagi, ya kan? Para kan sudah mengartikan jamak, banyak. Pengulangan kata dasar itu juga bermakna jamak atau banyak juga kan. Berarti dianalisis kan banyak bapak-bapak, banyak bapak-bapak, ibu-ibu kan terlalu banyak, ya kan? Kita kan harusnya efektif kan ya, harus hemat kan. Berarti apa? Kita pilih salah satunya, cukup para bapak, ibu, hadirin dimohon berdiri. Atau mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, kalau itu terlalu ini ya, lebih pasnya adalah para bapak, ibu, adik. Nah, cukup semacam itu. Oke ya. Nah, ini contoh dari hemat. Saya ambil contohnya yang umum saja lah, yang sering kalian dengar. Selain tadi memiliki makna yang sama, sinonim itu juga masuk ke sini, kehematan. Misalnya tadi ada kata agar dapat, agar sama supaya, itu kan juga bisa. Itu kan juga tidak hemat kan, boros juga. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk contohnya satu persatu, di sini disebutkan kayak ini. Keutuhan gagasan, utuh ya, gagasan berarti berkaitan dengan struktur gramatikalnya, tata bahasa. Kalau kita membuat kalimat kan harus jelas subjek, predikatnya itu kan harus jelas. Jadi gramatikalnya harus utuh. Kalau di buku ini kan kalimatnya dalam buku ini mengandung pelajaran filsafat. Penggunaan kata dalam di awal ini mengakibatkan kalimatnya menjadi tidak efektif. Ini tidak jelas subjeknya apa. Tidak mungkinlah subjeknya dalam buku ini kan tidak, ya kan? Nanti ini ikutnya apa? Nah, di sini agar menjadi efektif maka kita buang kata dalam, langsung buku ini. Nah, ini kan jelas subjeknya apa sih? Ya ini, buku ini, ya kan subjeknya. Ini adalah apa? Mengandung predikat, karena itu kata kerja. Pelajaran filsafat itu adalah objeknya. Nah, berarti tata bahasa atau struktur gramatikalnya menjadi jelas ketika kata dalam itu dihilangkan. Nah, semacam itu. Kemudian yang kedua, kepaduan. Nah, padu. Susunan kalimat yang logis. Logis itu masuk akal. Nah, ini kita lihat yang pertama, karena ayah kemarin libur, maka sekarang ia memperbaiki talang dan atap. Talang itu artinya apa sih? Saluran air. Oh ya, oke. Kemudian, benar nggak sih saluran air? Dia kayaknya ya, oke. Nah, di sini kalau kita analisis, ini intinya menceritakan apa sih? Libur ya, ayahnya libur. Kemudian memperbaiki atap. Berarti ada hubungan apa dan apa? Sebab akibat, ya benar. Ada penyebabnya. Penyebabnya apa sih? Ayah libur. Akibatnya apa? Yang memperbaiki. Nah, kita sudah tahu ya kalau itu berkaitan dengan sebab akibat. Kenapa kata penghubung yang kita pilih itu double ya, Mas? Triple. Di sini ada karena. Karena itu menyatakan sebab akibat. Maka itu adalah simpulan. Ada jadi, maka, oleh karena itu kan simpulan. Dan itu berhubungan dengan penambahan. Nah, kalau dilihat dari konjungsi yang dipergunakan,
ternyata di sini ada beberapa konjungsi, ada konjungsi koordinatif dan subordinatif. Koordinatifnya itu ya ini penambahan, ada dan. Sedangkan yang subordinatifnya ada karena dan juga maka. Nah, kembali lagi, inti dari kalimat ini apa? Intinya kan ada hubungan sebab akibat. Berarti ya pembetulannya kita menggunakan konjungsi yang sebab akibat. Apa penandanya? Ada karena, ada sebab itu, ada mengakibatkan. Nah, kita pilih. Nah, kita misalnya menggunakan karena ya, pembetulannya semacam ini. Karena ayah libur, koma, ayah memperbaiki talang atap. Jadi dannya juga dihilangkan. Karena apa? Ini adalah hubungan sebab akibat. Nah, kenapa di sini setelah ayah libur ada tanda koma? Ya, ingat penggunaan kata penghubung di awal kalimat. Ingat-ingat. Ya. Ini membedakan, ini klausa 1, yang ini adalah klausa kedua. Karena inti kalimatnya itu ada di belakang, maka pemisahnya menggunakan tanda koma. Ini kan kalau di bahasa Indonesia disebut dengan anak kalimatnya, dan yang ayah memperbaiki atap talang itu adalah induk kalimat. Kalau misalnya karena atau kata penghubungnya kita taruh di tengah, kita tidak usah menggunakan tanda koma, karena kita sudah tahu mana yang klausa 1, mana klausa 2. Tapi kalau konjungsinya berada di awal, untuk mengetahui itu mana yang klausa 1 dan kedua, maka dipisahkan dengan tanda koma. Ingat-ingat ya. Oke, ini juga keliru penulisannya. Ini harusnya kan kalau misalnya ini ayah kemarin libur, misalnya pakai kata maka, ini nggak usah memberikan tanda koma karena ini jelas sekali. Setelah kata penghubung itu adalah klausa yang kedua. Oke, paham? Ini hanya mengulang kok ya, mengulang ketika SMK ya. Oke. Berikutnya, nah, pemusatan atau penekanan. Oke ya, ketika kita berbicara, ketika kita menulis, kadang kan ada kata-kata yang kita tekankan atau fokuskan. Oke ya. Kalau kalimatnya hanya kami memilih Pak Joko sebagai ketua RT, mau ditekankan ke siapanya? Apakah ke ketua RT-nya ataukah orang yang memilih? Kalau ini kan hanya kalimat berita biasa, tidak ada pemusatannya, tidak ada penekanannya. Siapa yang memilih ataukah siapa yang dipilih? Kalau pemusatannya kepada yang memilih, maka penekanannya itu ditambahi dengan partikel lah. Kan jelas sekali, kamilah yang memilih Joko sebagai ketua RT. Berarti penekannya di siapa? Di orangnya. Siapa saja sih? Yaitu kami. Kami itu siapa? Oh, warganya berarti. Nah, itu yang namanya penekanan. Ya. Ini secara teori-teori pokok ini. Nah, ini tadi sudah ya. Hemat tadi ya. Kalau yang saya buat, nama gadis yang mengenakan kerudung putih itu Fatimah. Walah dawane. Ada yang namanya Fatimah? Ada ya? Ya. Oke. Ini panjang sekali ya. Kita ubah menjadi lebih efektif lagi, ya kan? Yang mengenakan kerudung itu kan yang mengenakan bisa menggunakan imbuhan ber kan artinya memakai, mengenakan. Nah, cukup gadis berkerudung putih itu Fatimah. Kan lebih hemat dibandingkan yang pertama. Nama gadis yang berkerudung merah itu tambah meneh adalah. Nah, saya kayaknya sisa nih. Nah, misalnya ya, nama gadis yang mengenakan kerudung putih itu adalah Fatimah. Waduh, adalah itu kan menyatakan deskripsi ya, mendefinisikan. Mau saya ikut didefinisikan? Definisikan misalnya makhluk hidup adalah, didefinisikan manusia adalah.
Nah, mungkin lah Fatimah adalah seorang gadis yang mengenakan kerudung merah, misalnya gitu. Apakah dia selalu memakai kerudung merah kan atau kerudung putih kan tidak. Nah, ini kelirunya di situ. Kadang kalau kalian membuat kalimat ya, misalnya ayahku adalah seorang dokter. Nah, itu kalau dianalisis kita tata bahasanya atau grammarnya keliru. Ya, tata grammar kita kan harusnya ya hanya SPOK, berarti kan semacam itu ya. Cukup ayahku seorang dokter. Kenapa ada kata adalah? Kita terkontaminasi dengan struktur bahasa Inggris. Di Inggris kan ada subjek, to be, macam itu kan. Ya, my father is a doctor misalnya. Nah, kita itu apa namanya? Mengubah ke bahasa Indonesia. Kalau diubah ke bahasa Indonesia memang betul ya, ayahku adalah seorang dokter. Tapi kalau di tata bahasa kita sendiri penggunaan ayahku adalah seorang itu tidak tepat. Ya, adalahnya harus dibuang karena adalah itu mendefinisikan sesuatu. Ya, misalnya kayak profesi, misalnya dokter ada orang yang bekerja, kan nggak ada dokter adalah orang yang bekerja, kan tidak, dokter orang yang bekerja di bidang medis, kan macam itu. Ya, ini juga penggunaan kata adalah tadi kalau dicampurkan juga tidak efektif, ya, harus dihilangkan. Kalau variasi ini hanya ke ini ya, kalau kita membuat kalimat tidak harus diawali subjek ya, bisa dimulai dari predikat dulu, bisa dimulai dari keterangan dulu, karena keterangan itu kan sifatnya fleksibel, bisa ditaruh di awal, di tengah maupun di akhir. Jadi kalau membuat kalimat itu jangan subjek terus yang pertama, boleh di bolak-balik. Ini maksud dari variasi, ya. Nah, kalau yang terakhir ini adalah sejajar atau paralel. Ya, ingat ya, rangkaian listrik kan ada seri dan paralel. Ya. Oke, maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini. Yuk kita lihat ini. Adalah saya sudah memberikan cetakan miring. Tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, memasang penerangan, kemudian pengujian, dan pengaturan tata ruang. Yang dinamakan paralel atau sejajar itu penggunaan imbuhan yang sama pada satu kalimat. Nah, kalau di sini ada kata pengecatan, di sini jangan memasang, tapi harusnya adalah pemasangan. Karena di sini juga pengujian, ini juga pengaturan. Berarti yang keliru itu satu, yakni kata memasang, harusnya pemasangan. Ini namanya paralel. Atau misalnya kalau kalian membuat apa ya, makalah, kemudian di dalamnya menyebutkan beberapa jenis kalimat ya, atau paragraf, kalau pertama menggunakan deskriptif, tidak boleh yang kedua narasi, argumentasi, kemudian persuatif, kemudian eksposisi, berarti itu tidak paralel. Karena apa? Penyebutannya tidak sama, harus disejajarkan. Imbuhannya itu tadi, kalau pakainya sisi semua ya langsung aja deskripsi, narasi, persuasi. Kalau misalnya apa namanya menggunakan belakangnya if bisa deskriptif, yang lainnya harus naratif, ya kan? Kemudian argumentatif, persuasif, ekspositif ya berarti. Iya, karena apa? Harus paralel, harus sama. Saya ingat ketika dulu bimbingan ya, saya menggunakan istilahnya itu adalah deklaratif, kemudian imperatif, ya kan? Kemudian apalagi, nah yang keempat itu beda sendiri, ya kan? Beda sendiri. Kemudian dijelaskan tadi, kita ketika menyusun atau memilih kata, salah satunya kan harus ada tadi paralel. Kalau semuanya menggunakan belakangnya if, ya harus sama. Tapi kalau tidak, ya tidak semua. Nah itu namanya kesejajaran atau paralel. Ya, paham ya? Jadi ketidakparalelan itu disebabkan penggunaan imbuhan. Oke ya. Paham ya? Paham ya, gampang kok ya. Gampang Bung, kok nek prakteknya ku sing angel Bung. Wis. Oke ya.
Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu sebelum saya masuk ke syarat dari kalimat efektif. Hampir sama sih syaratnya dengan ciri, hampir sama. Ya. Ada kaidah bahasa sama ejaan pasti itu ya, ejaannya harus kata baku ya kan. Kemudian memperhatikan tadi kemarin yang kita pelajari penggunaan huruf kapital, non kapital itu berkaitan dengan kaidah kebahasaannya. Kalau itu nama orang, nama letak geografis itu menggunakan huruf kapital. Kalau tidak ada kaitannya ya tetap biasa atau non kapital. Kemudian kalimat yang kalian sampaikan itu logis, contohnya tadi yang membawa HP dimatikan, atau contoh yang lain tadi belok ikuti lampu. Nah, kayak kan ada sih kayak gitu kan. Kemudian tidak ambigu, ambigu itu menimbulkan makna ganda atau taksa. Ya istilahnya adalah makna taksa. Oke ya. Oke. Kalau contoh-contohnya ini ya. Contoh yang kaidah bahasa itu kan ada penggunaan tanda baca ya. Buat kalimat itu harus jelas. Kita bicara kalimat, bukan judul. Kalau judul itu memang tidak ada tanda bacanya, ya kan? Tapi kalau kalimat ini mau dibuat kalimat apa? Apakah kalimat berita, kalimat tanya, atau kalimat apa lagi? Nah itu harus jelas. Kalau misalnya hari ini hujan, kalian mau tanya, berarti ya kita memberikan tanda tanya. Berarti jelas informasinya ini adalah menanyakan. Apakah hari ini hujan? Tidak Bu, hanya mendung. Nah, kalau itu berupa kalimat berita, memberitahukan bahwa di suatu tempat hari ini sedang hujan, maka diberikan tanda bacanya adalah titik. Ngantuk Mbak? Enggak. Mungkin meripatnya seperti itu ya. Oke. Makanya jadi pojok ngarep itu diisi. Wah, ngarep itu diisi. Kenapa sih kalian tuh parno kalau duduk di depan? Semuanya aja pede di depan. Kenapa parno di depan? Hah? Aku ditanyain ya. Justru yang ditanyain itu malah yang di belakang biasanya. Depan tuh mah jarang loh. Jarang ditanyakan. Jarang dikasih pertanyaan. Mesti guru atau dosen kuwi lurune kuwi semburi pojokan kuwi biasanya digencer pertanyaan. Karena apa? Kalau di belakang itu kan untuk konsentrasinya kadang berkurang ya. Mikirnya kan nang mburi ora diperhatiin ora. Jadi kan kadang hasilnya dhewe entah itu ngobrol sendiri atau melamun itu bisa juga ya. Bahaya kalau melamun ya. Lagi melamun kayak sih tatapan matanya melihat ke dosennya atau gurunya ya. Ketika ditanya oh, nah itu ya konsentrasi lah ya langsung ngalang. Pokoknya saya esok ya rasa khawatir, kok dari ini sebelum sarapan, kok sarapan penuh ya. Semua udah sarapan kan? Ada yang sudah belum? Walah, yang belum kenapa ini? Berangkat pagi, oh dilaju ya? Oke, ya sarapan lah ketang sedikit-sedikit sarapan ya. Saya dulu sering nggak sarapan ketika sekolah waktu SMP SMA ya akhirnya apa kena mah kan kayak gitu ya. Jadi harus rutin lah meskipun sarapannya ibaratnya minum teh manis hangat itu kan juga lumayan sih. Nasi kalau ada walaupun belum istilahnya urung polu Bu esok sarapan lah misalnya di kuliner ya dibiasakan kemudian atau makan cemilan apalah yang ada di rumah itu min perutnya rak kosong kalau kosong esok aku senep ya rasanya terus apa aja ngantuk ya lemes Bu nah, iya karena apa tidak sarapan mungkin yang kelas anggar gini aduh nek siale meneh misalnya lagi asik nerangke atau lagi tes kucuk sapa kuwi waduh paling langsung ngerti ya wah ini suka kono berarti mbak kae mungkin kucuk dan gitu ya jadi sarapan ya semuanya ya sarapan walaupun hanya sedikit saja ya oke yang ini yang logis tadi ya yang bawa HP dimatikan harap matikan HP atau mohon HP dimatikan tadi bisa kemudian kalau untuk yang ambigu ini ya 2 anak lebih. Nah, apa gue slogan KB ya? KB udah boleh 2 anak lebih ya. Nah, oke, lihat ke sini ya. Oke,
ada kata 2 anak lebih. Nah, kalian kan mikirnya wah langsung ke KB ya, tapi nek KB kan tidak boleh 2 anak lebih ya. Ya kan, 2 anak cukup kan. Nah, ini ya, kalimat ini ketika kalian baca kembali memiliki beberapa atau memiliki 2 arti ya. Arti yang pertama kalau diucapkan 2 anak lebih baik. Berarti anaknya piro? 2 ya. Nah, kemudian kalau ini sebentar. Kalau di sini ini kemarin itu kakak kelas kalian ini yang buat ya. Ada cukup 2 anak saja atau 2 anak lebih baik. Kemudian yang kedua, kalau pemenggalannya di sini 2 anak lebih baik. Berarti anaknya piro? Lebih dari 2. Berarti ini ambigu tidak? Ambigu. Maksudnya apa? Apakah cukup 2 anak saja yang baik ataukah 2 anak lebih itu baik? Nah, ini kan juga menimbulkan makna ganda. Kalau kalian baca mesti mau mikirnya yang pertama. Abdi tadi 2 anak lebih baik, Bu. Ya kan? 2 anak saja cukup, nah kan? Tapi kalau kita baca lagi, orang kalau ini kan 2 anak itu malah lebih baik, ya kan? Atau ini 2 anak lebih, berarti anaknya 3, 4, 5 puluh HP. Nah, maka agar terhindar dari ambigu atau ambiguitas, maka kita perbaikinya bisa dengan menambahkan beberapa kata di awal atau ketika itu ditulis kita memberikan tanda baca koma. Maksud kita apa? Kalau maksud kita cukup 2 anak saja, maka harusnya semacam ini, 2 anak lebih baik. Kalau maunya lebih dari 2, berarti 2 anak lebih baik, ya kan? Lebih di situ ya ada 3 sampai 5 atau berapa. Yang penting lebih dari 2 kan gitu. Nah, ini namanya ambigu ya, keambiguan. Oke. Oke, sampai di sini. Ini bawah soal kok ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Berkaitan dengan kalimat efektif. Nah, ini udah tadi beberapa saya bahas. Nah. Nih, kita coba analisis yuk. Kalimat 1 sampai 5. Yuk, yang online juga silakan melihat ke soalnya 1 sampai 5. Oke. 1 sampai 5 jelas kalimat yang saya berikan ini tidak efektif. Kita analisis bareng-bareng saja yang pertama. Politik santun mengutamakan penghargaan kepada nilai-nilai demokrasi, memberi porsi yang cukup terhadap aspirasi dan pelarangan terhadap kekerasan. Ketidakefektifannya terletak di mana? Analisis ya. Bentar. Memberi porsi. Analisis ya. Ruang transit itu di lantai 2 belakangnya CS, Mbak. Jadi samping ruang rektor. Ketidakefektifannya karena apa di sini? Kata memberinya. Apa, Sen? Kata memberinya seharusnya diganti kata pemberian. Oke, cakep. Iya. Ya, berarti ini ciri yang apa, Sen? Seni. Sejajar atau paralel. Iya. Di sini kan menggunakan kata penghargaan ya. Kemudian di sini ada pelarangan, tapi yang kedua kenapa memberi? Berarti itu tidak sejajar. Harusnya adalah pemberian. Nah, oke ya. Kalau yang kedua langsung tahu ya. Nah, langsung. Apakah hanya itu saja? Para tamu negara yang hadir dalam konferensi tingkat tinggi negara di Lombok sepakat melakukan kerjasama penghentian perdagangan orang ya.
Kemudian yang ketiga, kesejahteraanlah yang membuat kinerja karyawan meningkat, bukan kontrol yang ketat dari atasan. Ini sudah ada penekanannya, kesejahteraanlah. Sudah ada penekanannya ya. Tapi ada yang keliru. Iya, harusnya membuat lah ya, membuat ya. Yang keempat, baik keterbacaan teks dan keindahannya sangat dipengaruhi oleh jenis dan ukuran font yang digunakan. Ini penggunaan konjungsi yang tidak tepat. Apa? Konjungsi korelasi. Masih ingat konjungsi korelasi? Korelasi itu kan hubungan ya. Berarti menghubungkan pasangannya. Di sini ada kata baik. Baik itu pasangannya apa? Korelasinya. Baik laki-laki maupun. Oke ya. Satu. Ya. Jadi baik itu pasangannya maupun ya, bukan dan. Oke. Yang terakhir, keletihan disebabkan oleh hilangnya kalori secara mendadak akibat dari aktivitas yang berat. Pembetulannya bagaimana? Keletihan disebabkan oleh hilangnya kalori secara mendadak akibat dari aktivitas yang berat. Harusnya apa pembetulannya? Darinya hilang. Oke. Nah, gampang ya kalau dianalisis bareng. Nah, nanti paling tidak UTS saya ya semacam inilah ya, tapi untuk kalimat efektif kan tidak ikut ya. Tapi ya mirip lah. Nanti ke ejaan, nanti perhatikan ya di situ apa yang harus diperbaiki, misalnya ke penggunaan tanda baca, berarti kalian fokusnya ke tanda baca. Misalnya di situ ke penggunaan kapital, berarti fokusnya ke kapital. Jadi itu perbaiki ya. Untuk perbaikan semacam itu nanti bisa kalian boleh ditebali atau dikasih warna terus langsung dibetulkan. Itu ya pembetulannya. Oke, sampai di sini dia mau ditanyakan silakan. Gampang ya untuk kalimat efektif, tapi ini kalimat-kalimat yang sederhana ya. Kalau kalimat-kalimat yang lebih kompleks itu ya sambil belajar lah ya. Ya tadi misalnya adalah merupakan kadang seperti itu. Ada yang double apa namanya verbanya kadang kan ada yang double nominanya itu juga ada. Ya. Ya silakan yang mau bertanya. Yang online yang mau bertanya silakan atau cukup bisa dipahami. Gampang ya. Oke. Yang mau ditanyakan silakan. Satu penanya boleh. Sulali absen. Saya cek dulu absennya. Udah terisi semua ya. Oke, sudah terisi, aman. Minggu depan UTS ya. Besok belajar di rumah ya. Cuti bersamanya tanggal 20. Tapi ya nanti tergantung ini ya, kan ada mata kuliah biasanya ya. Apakah tetap ada atau digeser nanti mengikuti dosen yang berlaku. Oke. Yuk, ada yang mau ditanyakan? Cukup dipahami ya? Hanya mengulang kok ini, mengulang di SMK ya, SMA. Oke, kalau tidak ada pertanyaan bisa saya akhiri. Saya oke, perkuliahan pada hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Semoga dengan membaca hamdalah bersama bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Minggu depan UTS dijaga kondisinya, jangan sampai sakit. Siapkan kuota ya. Siapkan kuota. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sama-sama. Ya, tak foto dulu ya, yang online dulu. Yang online dulu. Oke. Ya. 3, 2, 1. Oke. Nah, yang offline. Wah, ini banyak offline. Cewek, masalah sendirian Mbak ya. Oke, jawab aja nggak apa-apa ya. Ya, terima kasih. Silakan kalian meninggalkan ruangan. Yang mau lift, silakan. Saya izin lift dulu ya. Oke, langsung saja.